Halo, selamat pagi Sobat Kediri, kembali dengan liputan Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Taman Posyandu merupakan pengembangan daripada Posyandu Balita. Kegiatannya meliputi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan Posyandu sendiri, yang kedua kegiatan PAUD, dan yang ketiga adalah kegiatan BKB atau Bina Keluarga Balita. Untuk Posyandu sendiri ada tetap 5 meja, mulai pendaftaran, penimbangan dan pengukuran tinggi badan, kemudian pengisian KMS, penyuluhan, dan yang terakhir adalah pemberian makanan tambahan. Untuk kegiatan PAUD sendiri digunakan untuk mengukur perkembangan dari balita, terutama melalui DDTK. Untuk BKB sendiri tujuannya untuk menstimulasi keluarga balita untuk memaksimalkan perkembangan dari balita. Saat ini kita sedang berada di Taman Posyandu PIR di RW 6 Kelurahan Ronggo, Kota Kediri. Taman Posyandu saat ini karena masih masa pandemi sehingga belum secara maksimal bisa dilaksanakan. Oleh karena itu setiap balita yang datang dan keluarganya itu memenuhi jadwal. Jadi sebelum balita datang ke sini sudah dijadwal terlebih dahulu oleh ibu-ibu kader sehingga jam berapa shift pertama, kedua, dan ketiga dan selanjutnya untuk datang ke Posyandu saat ini. Nah, saat ini mari kita ikuti proses kegiatan daripada di Taman Posyandu PIR ini. Di sini adalah untuk yang meja pertama pendaftaran. Di sini ibu balita mengisi absen untuk para balitanya sehingga diketahui untuk kunjungannya yaitu D-nya. Selanjutnya untuk dilakukan penimbangan berat badan dari si balita. Karena di sini juga saat ini bulan timbang yaitu bulan Februari, sehingga anak-anak balita ini dilakukan juga untuk pengukuran tinggi badannya. Di sini ada tempat untuk meja 2 Posyandu penimbangan dari balita. Kalau bayi menggunakan timbangan tidur seperti ini. Timbangan di sini ada berbagai jenis, ada timbangan untuk bayi, ada timbangan untuk injak, dan juga ada menggunakan dacin. Di sini ibu-ibu kadernya sangat luar biasa dalam membantu kegiatan di Taman Posyandu PIR ini. Ini adalah timbangan dacin yang diperuntukkan untuk anak-anak di atas 1 tahun. Bagi anak-anak atau balita yang tidak mau menggunakan dacin, akhirnya akan terpaksa menggunakan timbangan injak. Inilah antusias daripada ibu-ibu kader dalam untuk mengukur menimbangkan balitanya di Posyandu ini. Tidak lupa di sini ibu-ibu dan balita juga menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Para ibu-ibu memakai masker dan mencuci tangan ketika datang serta menggunakan sabun. Untuk meja yang ketiga ini untuk para bayi yang masih belum bisa berdiri, diukur panjang badannya menggunakan alat panjang badan. Ini alat untuk yang masih belum bisa berdiri, bayi-bayi. Kemudian meja 3 digunakan untuk pengisian KMS. Setelah ditimbang dan diukur tinggi badannya, maka akan dimasukkan ke dalam buku KMS balita. Pada bulan Februari ini juga karena merupakan bulan timbang sehingga diberikan vitamin A untuk anak usia di atas 6 bulan sampai 1 tahun, itu berwarna biru, dan di atasnya menggunakan vitamin A berwarna merah. Ini enggak ada hand sanitizer ya, itu barnya bisa ngepot.
Ini tempat BKB yaitu untuk membina ibu-ibu balita agar bisa memaksimalkan perkembangan daripada si balitanya. Jadi di sini dilakukan stimulasi pada orang tua dengan berbagai kegiatan ataupun sebentuk permainan untuk orang tua bisa menstimulasi anak-anak, perkembangan anaknya secara maksimal, karena anak-anak atau balita merupakan penerus bangsa sehingga perlu pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Saat ini adalah shift kedua. Yang shift pertama sudah tadi berlangsung di jam 8 sampai jam 9. Ini untuk shift kedua jam 9 sampai jam 10. Nanti untuk yang shift ketiga ada jam 10 sampai jam 11. Oh ya Sobat Kediri, saat ini Ibu Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri juga hadir di Posyandu PIR RW 6 Kelurahan Ngronggo, yaitu Ibu Emi Widyastuti SKM MKes dalam memonitor bagaimana berjalannya Taman Posyandu PIR yang ada di Kelurahan Ngronggo ini, terutama di RW 6. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu Erli. Oh yeah. Ibu Erli. Ini umur berapa Ibu putranya? Masih umur 3 bulan Bu. 3 bulan. Jadi saat ini belum dikasih vitamin A ya Ibu? Iya. Karena belum. vitamin A itu minimal kan 6 bulan. Oh gitu ya Bu. Gimana Ibu selama 3 bulan ini, apakah selalu hadir di Posyandu ini? Iya, selalu hadir Bu. Tiap bulan hadir? Iya, tiap bulan selalu hadir. Jadi bagaimana untuk pertumbuhannya si kecil? Apakah naik atau tetap atau turun saat ini? Alhamdulillah selalu naik setiap posyandu di sini. Tapi nggak sampai obesitas ya Ibu? Nggak iya. sampai. Tapi sesuai normal di buku KMS-nya warna hijau atau kuning? Kalau di KMS kayak normal terus gitu sih. Oh iya. Nah, semoga Ibu walaupun ini pandemi tetap menggunakan protokol kesehatan untuk datang ke Posyandu, karena memang penting untuk si kecil. Jadi tetap harus periksa ke sini ya untuk datang ke Posyandu. Terima kasih Bu Erni. Erli semoga sehat selalu. Aduh, senyum anaknya. Halo. Iya, terima kasih Ibu. Di sini sedang berlangsung kegiatan untuk BKB. Ini berupa penyuluhan dari Ibu Kadir BKB dan ini gabung dengan Ibu Kadir PAUD, sehingga selain untuk menstimulasi orang tua, untuk memberikan penyuluhan pada orang tua agar bisa menstimulasi perkembangan anak secara maksimal, juga ada untuk mengetahui perkembangan anak secara DTK. Terima kasih. Saat ini saya sedang bersama Ibu Emi selaku Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah sehat, bugar, produktif, ceria. Amin. Oh Ibu, saat ini Ibu hadir di Posyandu PIR Ibu ini. Iya betul, di Kelurahan Ngronggo ya. Gimana Ibu kesannya? Alhamdulillah posyandunya berjalan lancar, baik. Terus protokol kesehatan sudah mulai diterapkan. Ini tadi kita tahu sasarannya ada 70, tapi yang datang biasanya rata-rata 60 begitu ya, lumayan banyak. Hanya saja sudah mulai ditata jamnya.
Jadi bergilir nanti per RT berapa Ada gitu. sip-sipnya gitu. Iya, ya, Bu? betul, ada sip-sipnya gitu, ye. Sehingga tidak terjadi kerumunan. Betul, dan bisa diharapkan tidak terjadi kerumunan. dan jaga ye. jaraknya. Betul. Terus gimana Ibu harapannya untuk ibu-ibu atau ibu kader saat ini nanti ke depannya? Iya, berharap untuk selama ini masa pandemi tetap protokol kesehatan dijaga. Taman Posyandu sudah mulai dibuka kembali, namun harus tetap bergantian seperti ini, jadi tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi banyak kerumunan. Yang bermain pun nanti bergantian, begitu ya. Berarti PAUD sudah boleh ya Ibu untuk diterapkan meskipun dengan harus jaga jarak dan tidak berkerumun. Iya, harus tetap jaga jarak dan tidak berkerumun untuk sementara ini, gitu ya. Terima kasih Ibu Emi atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Terima kasih. Di sini ibu-ibu yang sudah mengantarkan anaknya untuk dilakukan kegiatan Taman Posyandu ini sambil menunggu temannya untuk pulang, makanya menunggu di depan dengan istilahnya DD atau caring, sehingga jaga jarak dapat dipenuhi dan kerumunan dapat dihindari. Tetap kita lakukan protokol kesehatan agar tidak melonjak kasus COVID-19 yang ada di Kota Kediri. Di tempat cuci tangan disediakan juga sabun serta hand sanitizer dan juga masker. Bagi ibu-ibu yang tidak memakai masker akan diberi masker agar memakai masker untuk menjaga protokol kesehatan. Bagi yang rumah dekat disuruh pulang untuk mengambil masker lagi dan memakainya. Sebelum masuk, balitanya juga diukur suhu tubuhnya. Jika diketemukan untuk panas, maka disuruh pulang untuk tidak datang ke sini sehingga tidak menular ke balita yang lain. Sobat Kediri, ini masih merupakan sip yang kedua untuk dilakukan kegiatan Taman Posyandu. Nanti kalau sip kedua sudah selesai, baru akan dilanjutkan dengan sip ketiga jam pukul 10. Makan itu harus berdoa. Tolong di rumah pun juga diajarin deh doa kalau mau makan. Kalau mau bobok pun juga diajari. Kalau mau tidur doanya mau tidur. Di rumah pun juga seperti itu. Dengan seperti itu kebiasaan anak akan terus ya sampai nanti anak-anak itu dewasa. Ya, memang sulit kalau seperti mendidik di rumah seperti instan harus kamu seperti bu guru nggak bisa ya. Jadi ibu-ibu mohon kesabarannya dengan anak-anak. Namanya anak itu kita pernah jadi anak ya, kita pernah jadi anak dulu ya, seperti itulah dengan ibu kita ya. Makanya jangan sekali-sekali, saya pengalaman aja ibu berkata dengan anak itu yang baik. Jangan sekali-sekali mengatakan anak goblok, karena goblok apa penjenengan seneng lah anak goblok. Betul toh, pinter tapi belum apa Bu?
belum benar ya kalau seperti itu. Pinter sayang, tapi yang seperti ini ya yang betul dibaca nggih Ibu. Jadi bagaimanapun namanya anak itu kita tidak bisa dikerasi, ya nggak bisa terus dilos. Jadi ada seperti ngulur layangan ya Bu nggih. Ya kemauan anak, tapi juga Ibu harus tegas pada putra putrinya nggih. Tadi Ibu ada catatan yang belum vaksin, tolong nggih kita usahakan karena vaksin itu adalah fondasi nggih Bu. Jadi kita kan punya grup sebetulnya. Grup di sana ibu bayi dan balita juga ada bibidanya. Jadi penjenengan bisa konsultasi. Di Ngeronggo sudah ada alhamdulillah. Iya, di sini ada bibidan nggih. Kurang campaknya ya putranya. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu. Kalau saya nggak bisa menjawab, ada ibunya yang lebih dari saya bisa menjawab pertanyaan. Saya juga belajar Ibu. Kalau saya kan sudah tua, jadi belajar dari pengalaman ya Bu ya. Jadi ibu-ibu tadi sudah kita garis bawahi bahwasannya usia 0 sampai 6 harus ASI tidak belum diberikan perangkatan tambahan. Nanti kalau sudah itu pun juga harus yang halus dulu karena lambung anak itu tidak seperti lambungnya orang dewasa gitu. Oh iya, mainnya sama teman ya nak ya. Gimana? Warnanya apa ya? Warnanya apa ya? Merah ya. Iya. Yang mau merah. Bahasa Inggris apa? Setiap bulan kira-kira anak-anak kita pada usia itu mestinya sudah bisa apa? Nah, ini ada bu guru PAUD-nya. Nanti sehingga ibu-ibu perso apa sih sebenarnya keperluan tiap-tiap anak kan berbeda ya. Nah, ini nanti dibuatkan kelompok ya Bu ya. Pada usia yang setara, misalnya ini usia berapa dulu yang didulukan? Ya, 0 sampai dengan 3 1 sampai dengan 2 ini, oh iya 1 sama 2 ya. Nanti kalau sudah 1 sama 2 nanti 2 ke 3 ya. Jadi satu kelompok dibersani perkembangannya bagaimana, apa yang berbeda. Nah, ibu-ibu jangan ragu-ragu tanya, misalnya anak saya kok bisa ini, kok belum bisa begini sesuai dengan kelompok usianya. Nanti ada bu guru PAUD-nya. Nah, sedang BKB-nya itu nanti ibu-ibunya kita buatkan kelas BKB. Nanti BKB-nya mengajari apa kegiatannya yang mungkin bisa menunjang dari kegiatan putra putrinya. Jadi tetap monggo dimanfaatkan nggih. Ini kegiatan Taman Posyandu ini bu guru PAUD-nya sudah ada, penjenengan putra-putranya sudah mendapatkan layanan kesehatannya
layanan pendidikannya dan ibu-ibunya ditambahi sekalian. Ngaten nggih, tolong dijaga terus, ini dipelihara nanti untuk ibu-ibu kader yang lebih giat lagi, lebih kreatif. Syukur-syukur dari orang tua mungkin ada tambahan yang lebih paham, lebih bisa, nanti bisa berbagi ilmu. Ngaten nggih. Nggih, monggo dilanjutkan yang lain. Jadi begitu nggih. Saat ini saya sedang bersama Ibu Titi selaku guru PAUD ya Ibu, dan guru PAUD BKB sekaligus BKB. Ibu dengan BKB dengan kader BKB juga. Agak sini Bu. Bu Titi, bagaimana untuk kesannya dengan pelaksanaan Ibu PAUD yang ada di Posyandu ini? Apakah memang setiap bulan sudah berlangsung untuk kegiatan PAUD di Taman Posyandu PIR ini, Bu? Alhamdulillah, untuk Posyandu PIR, Taman Posyandunya sudah koordinasinya bagus ya Bu ya. Ibu-ibunya juga antusias sekali mendapatkan ilmu dari teman-teman kader BKB, dan saya selaku juga BKB dan PAUD juga anak-anaknya juga, karena anak-anak itu masih usia dini, jadi ya kita memberikan yang terbaik ya buat permainan sesuai dengan usianya. Kegiatan yang selama pandemi ini Ibu untuk yang PAUD, apakah yang sudah dilakukan, seperti apa untuk kegiatan PAUD-nya? Kegiatan PAUD kita Posyandunya tetap berjalan ya Bu ya. Namun yang kita tekankan yang pertama itu adalah karena kita menjaga jarak, berkerumun dan sebagainya. Jadi kita punya jadwal, kalau misalnya RT 1, RT 2, RT 3 itu jamnya. Terus nanti berikutnya. Terus untuk kegiatan sendiri? Kalau untuk PAUD-nya ini masih 50% Bu masuk. Karena untuk pandemi ini belum ada informasi selanjutnya, jadi kita tetap 1 minggunya masih masuk 4 kali. Oh, untuk PAUD yang ada PAUD yang ada kelurahan. Kita punya Bu PAUD GS Kelurahan Kronggo, yaitu di Lentera Bangsa di RW 5. Kalau untuk Taman Posyandunya, PAUD yang ada di Taman Posyandu ini masih sementara 1 bulan sekali untuk bukanya, karena sehubungan dengan pandemi. Insya Allah kedepannya kita akan koordinasi gimana untuk kedepannya akan mungkin bisa 2 kali atau. Kegiatannya seperti apa Ibu untuk PAUD saat ini yang ada di Taman Posyandu ini? Ada Taman Posyandu hanya kita bermain Bu, karena di sini adalah prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Jadi kita ketekankan untuk bermain, tapi tetap kita selingi dengan belajar. Oh gitu. Sedangkan untuk BKB-nya sendiri Ibu, yang sewu, BKB-nya sendiri gimana untuk kegiatannya ini Posyandu yang ada di Posyandu PIR ini? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ibu-ibunya juga antusias Bu untuk mengikuti Posyandu di sini. Kegiatannya seperti apa Bu bentuknya untuk BKB yang ada di Posyandu PIR ini? Ya, kita memainkan ular tangga ini. Seperti ini ya. Permainan anak-anak seperti ini. Ini yang dari kelurahan PKK. Ya, ini yang melakukan anak-anak atau orang tua atau wali? Ya, kebanyakan yang kemarin orang tua ya Bun. Saya kan BKB kan menekankan kepada keluarganya atau orang tuanya untuk kegiatan BKB ya Ibu. Terus selain ular tangga ini apa aja Ibu kegiatan lainnya untuk BKB? Pertanyaan ya, tanya jawab gitu. Penyuluhan dan pertanyaan, diskusi seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih ya Ibu, semoga kegiatan Taman Posyandu selalu tetap terus berlangsung, sehingga bukan hanya anak-anak saja yang distimulasi, dibina, tetapi juga orang tua supaya tahu bagaimana seharusnya perkembangan anak, sehingga dapat merangsangnya sehingga secara maksimal, karena memang anak-anak itu masa depan bangsa, penerus kita semua. Terima kasih Ibu Titi dan Ibu.
Ini adalah PMT dari dana kelurahan yang untuk anak-anak balita. Ini berupa kacang hijau ya Ibu? Kacang hijau sama biskuit dari puskesmas. Kalau untuk yang PMT kacang hijaunya dari kelurahan ya Ibu dananya? Dari kelurahan sama arisan RW. Oh, arisan RW. Jadi arisan RW itu dana dari ibu-ibu sendiri atau Kan arisannya 15 itu yang 2000 konsumsi, ini balita 1000, yang 2000 buat nabung, yang 2000 buat apa ya? Buat pokoknya konsumsi. Oh, Ya, berarti konsumsi swadana 2000. dari ibu warga Dari RW, ya. RW 6. Ya. Ya, jadi berarti dananya untuk PMT ini dari kelurahan, dari swadana ibu-ibu masyarakat RW 6 ya. Ya. Sama dari puskesmas untuk biskuitnya. Terima kasih Ibu. Ya. Setelah balita dilakukan penimbangan dan selesai kegiatan untuk meja 5, diberikan PMT kepada bayi dan balita untuk menambah asupan gizi dari bayi dan balitanya. Sobat Kediri, demikian kebersamaan kita di Taman Posyandu PIR RW 6 Kelurahan Ronggo. Semoga bayi dan balita kita selalu sehat dan perkembangan serta pertumbuhannya menjadi maksimal, sehingga masa depan bangsa akan menjadi lebih baik lagi dari masa sekarang. Sobat Kediri, jangan lupa tetap ikuti follow IG Dinkes_Kota Kediri. Salam sehat buat kita semua, jangan lupa selalu bahagia dan salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.